Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para pecinta buku nih di Karyampuri Publisher. Selamat sore dan semoga teman-teman semua sehat terus ya di masa pandemi ini. Nah, hari ini spesial nih, kita mengundang narasumber dari organisasi di Sidoarjo nih. Tentunya terkait kepenulisan ya. Nah, mungkin di sini teman-teman udah penasaran nih ya, langsung saja akan saya undang dari narasumber kita. Yang pertama ada ketua dari Forum Lingkar Pena Sidoarjo. Halo, selamat sore Kak Novi. Ya, selamat sore Mbak. Apa kabar Kak Novi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat terus ya. Semoga sehat terus selama pandemi ini ya Kak Novi ya. Ya, Di awal ini Kak Novi bisa nih jelasin terkait aktivitasnya saat ini. Kemudian Kak Novi mungkin dari tahun berapa ya Kak menjadi ketua di Forum Lingkar Pena Sidoarjo? jadi saya bergabung di Forum Lingkar Pena sejak tahun 2000. Saat itu baru berapa tahun ya berdirinya Forum Lingkar Pena ya. Kemudian 2000 sampai sekarang 2020, berarti sudah 20 tahun ya. Ya, banyak teman-teman yang sini di Forum Lingkar Pena ini yang menjadikan saya bisa bertahan sampai sejauh ini. Di FLP Sidoarjo sendiri saya mulai bergabung tahun 2013. Oke, mungkin di awal Kak Niswa bisa cerita sedikit nih Kak aktivitasnya di FLP, kemudian mungkin aktivitas lain selain menulis gitu Kak. Saya gabung di FLP atau Forum Lingkar Pena Sidoarjo mulai tahun 2016. Waktu itu masih SMA ya, saya masih SMA kelas 3 waktu itu gabung sama FLP. Kemudian tahun 2017 alhamdulillah menjadi pengurus di FLP. Waktu itu jadi di anggota kaderisasi, anggota divisi kaderisasi waktu itu. Kemudian tahun 2018 sampai 2019 diangkat jadi ketua divisi kaderisasi. Kemudian di tahun 2020 ini saya jadi ketua divisi karya. Itu udah 4 tahun ya Kak ya di FLP ini. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, ini selain Kakak menjadi salah satu pengurus ya di FLP saat ini, kesibukannya apa sih Kak? Apakah kuliah atau bekerja gitu Kak? Iya, kesibukan lainnya kuliah di Diploma 2 Mahat Umar bin Khattab di jurusan Bahasa Arab saya. Selain itu juga saya jadi editor lepas di beberapa penerbit, juga menjadi pengajar ekul di MA dan SMP IT Darul Fikri di Sidoarjo. Ekskulnya ekskul jurnalistik. Berarti selain kegiatannya di FLP ini memang benar-benar banyak aktivitas juga ya, produktif juga ya kayak selain di FLP ini Kak. Iya, selain pengurus di FLP juga memang aktif di organisasi lain juga. Mungkin kembali ke awal Kak Niswa ya. Kak Niswa pertama kali gabung di FLP nih. Itu kan waktu itu Kak Niswa gabung di tahun 2016. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Kak Niswa nih untuk gabung ke FLP Sidoarjo? Iya, kalau motivasinya waktu itu sebenarnya hanya ikut-ikutan sih. Awalnya itu karena punya novel ya, saya punya novel tapi kebingungan gitu mau dikirim kemana waktu itu. Waktu SMA kan saya juga sudah suka nulis ya, terus novelnya kebetulan itu udah jadi, cuman saya bingung mau diapain dan mau dikirim kemana. Kemudian saya kontakkan sama guru nulis saya. Dulu saya sempat ada ekskul nulis di SMP dibina oleh Pak Rafif. Nah, Pak Rafif itu ketua pertama di FLP Sidoarjo. Kan gimana Pak, saya harus gimana nih novelnya diapain gitu kan. Terus sama Pak Rafif malah disuruh masuk FLP. Udah, kamu masuk FLP Sidoarjo dulu aja buat belajar nulis, terus nanti mungkin ada link-link dan channel-channel buat ngirim naskah kamu itu. Ya udah, terus akhirnya saya datang aja ke opreknya gitu tanpa tendensi apa-apa gitu, nggak kepingin apa-apa, pokoknya daftar dulu lah, nggak ngerti FLP itu kayak gimana sih, belum tahu saya. Terus udah ngisi formnya, terus akhirnya ikut kelas tuh selama 8 kali kalau nggak salah waktu itu. Cuma beberapa kali bolong karena saya nggak bisa gitu kan, harinya hari Minggu kadang ada acara kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya lolos. Oke. Berarti memang untuk Kak Niswa ini di awal memang sebelumnya memang nggak ada
belum ada tendensi apa-apa ya untuk gabung di FLP, karena memang dulu disuruh gurunya ya pada saat SMA. Dan Kak Nis sebelum masuk FLP memang sudah suka menulis gitu Kak ya? Iya, jadi suka nulis emang udah lama, dari SD itu udah suka nulis. Cuman belum tahu kan, belum ada wadah gitu mau kemananya gitu, belum ngerti gitu. Terus makanya tanya sama guru itu tadi. Sebelumnya waktu SMP itu sudah pernah bikin antologi gitu loh bareng teman-teman dan dibina sama Pak Rafif itu tadi gitu. Makanya saya waktu SMA tanya lagi gimana biar bisa karya saya tuh terbit solo, karena kalau antologi udah punya gitu. Untuk waktu dari 2016 sampai saat ini kan itu menurut saya waktu yang lama ya Kak. Apa sih yang membuat Kakak itu bertahan gitu di FLP? Kan itu berarti Kakak udah klik atau udah oke banget nih di organisasi FLP. Kalau yang bikin bertahan di FLP ya itu rekan-rekannya solid, terus banyak membantu juga. Jadi saya tuh lahiran buku yang pertama, yang buku solo pertama itu kumpulan cerita kan, kumpulan cerpen gitu, dan itu informasinya dari FLP gitu, dari ketuanya waktu itu. Waktu itu ketuanya masih Mbak Ika, belum Bunda Novi. Ya waktu itu saya kan juga nggak tahu ya link-link penerbit atau apa, tapi waktu itu ternyata di grup itu banyak share info tentang kepenulisan, terus tentang penerbit-penerbit indie yang ternyata itu nggak semua penerbit indie itu berbayar, karena pikir saya waktu dulu kan penerbit indie itu pasti semuanya berbayar, jadi saya nggak kepengen masuk ke penerbit indie karena belum ada kocek ya, karena masih SMA waktu itu saya. Ya ternyata ada info, oh ada penerbit indie itu yang sistemnya pakai seleksi gitu. Terus akhirnya waktu itu nyoba saya kirim naskah saya, ternyata ya alhamdulillah diterima gitu waktu itu. Jadi mulai dari situ saya kayak merasa berterima kasih gitulah sama FLP sudah membukakan jalan buat bisa saya itu terbit karya solo kayak gitu. Oke. Berarti memang benefitnya salah satunya ada dapat banyak informasi ya terkait penerbitan Kak ya. Iya betul. Ya karena itu juga akhirnya pengen lebih dalam mengenal FLP dan pengen banyak bantulah di FLP itu, karena udah dikasih benefit juga, jadi istilahnya ya simbiosis mutualisme gitulah, ikut juga gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu Kak, untuk saat ini ada upcoming event nggak di FLP Kak? Mungkin Kak Niswa bisa cerita-cerita nih, kan juga Kak Niswa di sini sebagai pengurus dari FLP, salah satu pengurus. Iya betul. Upcoming event yang paling terdekat ya kita bikin oprek, kita lagi mencari anggota baru untuk tahun 2020 ini. Karena yang 2019 kan sudah selesai, terakhir kemarin Desember sudah di launching, sudah dikukuhkan menjadi anggota. Jadi tahun 2020 kita mencari lagi anggota baru, open recruitment. Kalau teman-teman mau tahu infonya ada di IG-nya @flp_sidoarjo. Oh iya, oke. Mungkin nanti akan saya tulis di sini ya biar rekan-rekan tahu. Syarat yang harus dilengkapi kalau ingin bergabung dengan FLP Sidoarjo. Insya Allah nanti pertemuan kelas menulisnya itu secara online ya, karena kami masih belum mendapat izin langsung dari pusat untuk mengadakan pertemuan secara offline gitu. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Mungkin nanti akan lebih detail, nanti akan berbicara dengan Kak Novi ya. Tadi memang Kak Novi agak ini sih, Kak, sinyalnya kurang bagus jadi tiba-tiba terputus. Mungkin Kak Niswa di sini kan, Kak Niswa kan sudah menulis dari kecil nih, dari SD nih. Nah, ini sangat menginspirasi sekali ya, karena kalau kita lihat saat ini kan kondisinya menurut saya minor sih untuk anak-anak yang suka menulis. Tapi kan dengan adanya organisasi seperti FLP ini kan bisa menjadi wadah ya buat anak-anak, buat pemuda-pemuda yang memang dia punya interest di kepenulisan. Mungkin Kak Niswa di sini bisa ceritain bagaimana sih biar kita tuh menjadi penulis yang produktif gitu tuh Kak. Biar menjadi penulis yang produktif tentunya harus memiliki tekad yang kuat ya, motivasi yang nomor satu. Motivasi menulisnya dicanangkan lagi, dikuatkan lagi apa motivasi kita untuk menulis. Kalau saya pribadi dulu motivasi menulis itu mungkin pelarian dari kenyataan gitu ya. Karena imajinatif ya, anak kecil itu rasanya kalau di kenyataan itu nggak enak, pengennya itu jadi enak. Terus akhirnya dibikinlah
saya bikinlah di fiksi itu lebih gimana ya, kondisi yang lebih nyaman daripada kondisi saya di kenyataan. Misalnya waktu di kenyataan saya berantem sama temen, saya bikin plot gitu di cerpen. Oh gimana sih biar biar bisa maafan, supaya bisa dapat konklusi kayak gitu. Akhirnya saya suka nuangin lah perasaan saya dan emosi saya di tulisan itu. Dan alhamdulillahnya ya lebih lega sih. Menulis itu bisa membuat kita lebih lega gitu. Tapi kalau seiring berjalannya waktu ya sejak masuk di FLP juga saya mulai punya tujuan lebih besar lah untuk menulis itu, yaitu untuk berbagi kebaikan, untuk supaya bermanfaat bagi orang lain, ada pesan moralnya, dan juga tentunya berdakwah ya lewat literasi juga gitu. Sesuai pilarnya FLP, jadi FLP itu punya 3 pilar. Yang pertama keislaman, kemudian ke penulisan, dan terakhir ke organisasian gitu. Jadi memang slogannya FLP itu literasi berkeadaban gitu. Jadi menjunjung adab-adab dalam penulisan gitu. Oke, luar biasa sekali ya FLP ini Kak. Tadi saya agak miss Kak, untuk FLP di Sidoarjo ini mulai tahun berapa ya Kak? FLP di Sidoarjo mulai tahun 2011. Oh 2011 ya, berarti udah 9 tahun ya di Sidoarjo ini. Iya. Oke, ini karena waktunya sudah 30 menit, karena saya juga harus mungkin sharing dari Kak Novi. Mungkin Kak untuk mengakhiri, mungkin Kak Niswa bisa memberikan wejangan ya, istilahnya wejangan untuk para penulis di sini yang mungkin masih belum bergabung dengan forum Lingkar Pena, yang khususnya yang berada di Sidoarjo ya. Iya, untuk para penulis yang ada di Sidoarjo, mungkin kita silakan bergabung dengan forum Lingkar Pena karena manfaatnya sangat banyak. Bisa bertemu dengan teman-teman yang satu hobi, teman-teman yang saling menyemangati untuk bisa terus menulis, terutama tidak hanya menulis tapi juga menulis untuk kebaikan, untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dari tulisan itu kita juga bisa mendapatkan pahala, insya Allah gitu. Jadi ayo gabung sama forum Lingkar Pena. Persyaratannya nggak susah juga, dan insya Allah fleksibel ya kita, dan adminnya ramah-ramah gitu. Gabung langsung aja ke @flp_Sidoarjo. Gitu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Niswa untuk sharingnya, sangat bermanfaat sekali dan sangat menginspirasi. Semoga kita bisa bertemu di next event Kak ya. Terima kasih Kak Niswa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin saya akan lanjut ke Kak Novi yang tadi sempat terputus ya. Halo Kak Novi. Alhamdulillah sudah bisa tersambung Kak Novi. Iya, ada beberapa hal yang diterangkan oleh Kak Niswa tadi, termasuk salah satu aktivitas yang akan diadakan dalam waktu dekat ini, yaitu open recruitment di FLP Sidoarjo. Nah tadi Kak Novi nih kan tadi cerita nih, tadi saya tuh dengarnya dari tahun 2013 itu Kak. Itu apa ya tahun 2013 itu Kak? Jadi saya bukan tahun 2013. Saya pertama kali gabung FLP kan tahun 2000 ya. 2000. Kemudian saya pindah ke FLP ke Lamongan mengikuti suami karena saya sudah menikah ya. Kemudian di Lamongan tidak ada forum Lingkar Pena. Saya mendirikan cabang FLP di Lamongan. Jadi FLP cabang Lamongan. Itu tahun 2006-2007. Tahun 2007 saya mendirikan FLP cabang Lamongan. Kemudian saya pindah lagi mengikuti suami. Jadi setelah dari Surabaya, waktu itu saya di Surabaya tahun 2020. Dari sejak kuliah sampai menikah, kemudian 2007 saya ke Lamongan. Setelah di Lamongan,
saya pindah lagi ke Surabaya. Setelah dari Surabaya, saya pindah ke sini, Sidoarjo. Nah, di sini tahun 2010 itu belum ada FLP Sidoarjo ya. Kemudian tahun 2011 ada FLP Sidoarjo yang diketuai oleh Kak Rafif. Ya, tadi di ketua FLP Sidoarjo pertama kali Kak Rafif. Tapi saya baru bergabung ke FLP Sidoarjo ini menjalani aktivitas tahun 2000 sama seperti Bu Srinda 2017 ya Bu Srinda ya 2016 atau 2017 saya lupa. Kalau Bu Sri tadi 2017 gabungnya. 2016 2017 ya. Itulah belakang saya. Jadi kalau dulu tahun 2000 membantu FLP Jatim ya. Waktu itu FLP sendiri hanya mempunyai 2 cabang, yaitu FLP Surabaya dan FLP Malang. Kemudian berkembang sampai sekarang menjadi 24 cabang ya di Jawa Timur. Berarti cukup ini ya, maksudnya cukup pesat juga ya perkembangannya karena sudah mulai ada di banyak kota di Jawa Timur ya, Kak Novi ya. Ya betul Mbak. Jadi kemarin terakhir Kak Rafif tahun 2017 ya. Saya membantu di FLP Jawa Timur, kemudian saya baru terpilih menjadi ketua FLP Sidoarjo tahun 2020 15 Maret karena diadakan musyab di FLP Sidoarjo untuk pergantian pengurus yang baru. Oke, berarti 15 Maret baru beberapa bulan yang lalu ya Kak Nov ya? Iya betul. Oh iya Kak, ini kan saya baru tahu juga kalau Kak Novi sebelumnya pernah istilahnya mendirikan cabang di Lamongan nih Kak. Nah saat ini Kak Novi juga masih, berarti kan di sini Kak Novi sebagai ketua pertama ya di FLP di Lamongan. Oh iya betul. Di Lamongan. Dan apakah Kak Novi sekarang juga masih beraktivitas di sana mungkin menjadi pengurus atau bagaimana Kak? Di mana Mbak? Di Lamongan. Iya di Lamongan. Di Lamongan sudah tidak, karena sudah ada langsung ada reshuffle pergantian pengurus ketika saya kembali lagi ke Surabaya tahun 2007. Jadi saya sebentar saja mendirikan FLP Lamongan, kemudian saya pindah lagi. Sekarang sudah ada pengurusnya, insya Allah aktif juga di Lamongan. Oke, baik. Wah, berarti untuk perjalanannya di FLP memang sudah lama ya Kak ya, dari tahun 2000 ya. Udah 20 tahun. Dari tahun 2000. Oke. Tapi Nice. untuk karyanya saya masih kalah jauh ya sama Kak Niswah ya. Kak Niswah itu kan paling produktif ya. Apalagi Bu Srinda. Bu Srinda setahun itu berapa buku Bu Srinda? Setahun itu puluhan buku itu Bu Srinda itu menerbitkan. Produktif sekali itu Bu Srinda, yang menjadi motivasi, salah seorang yang menjadi motivasi di FLP Sidoarjo ya. Karena dengan usia yang sudah mencapai 50 tahun ke atas masih bisa menghasilkan karya-karya. Setiap tahun itu berapa puluh karya ya. Subhanallah, Bu Srinda ini semangat sekali. Iya. Sangat menginspirasi memang ya. Semangatnya Iya, tapi betul, semangat anak muda nih, Bu Sri. Semangat muslimah. Ini Bu Sri komentar 19 buku katanya tahun 2000. 19 buku ya. Saya kalah jauh itu. Saya tidak ada apa-apanya lah Mbak dibandingkan Bu Srinda. Kemudian ada lagi teman-teman di FLP Sidoarjo itu yang
FLP Sidoarjo ini termasuk penulisnya paling produktif. Jadi mereka ini karyanya banyak-banyak dan sering mengikuti lomba ya, untuk menangkan lomba. Bahkan di kepengurusan saya yang baru Maret kemarin itu ada beberapa anggota dan pengurus FLP Sidoarjo yang hampir tiap hari karyanya dimuat di harian daerah. Jadi Jawa Pos, Surya dan lain-lain. Wah, luar biasa, sangat berprestasi berarti yang untuk anggota dan para pengurus dari FLP Sidoarjo ini, Kak. Ya betul Mbak. Karena itu saya mengharapkan teman-teman yang ingin menjadi penulis bisa menimba ilmu pada mereka ini yang menjadi anggota FLP Sidoarjo dengan mendaftarkan ke open recruitment yang kita buka sampai tanggal 30 Agustus akhir bulan ini. Oke, 30 Agustus. Oke, 30 Agustus tahun ini ya. Berarti ada 15 hari lagi mungkin buat teman-teman di sini yang lagi nonton yang ada di Sidoarjo ya, khususnya silakan daftar di akun Instagramnya FLP Sidoarjo. Oke, mungkin bisa ini Kak, karena kita khusus di Sidoarjo ya, mungkin Kak Novi ini bisa cerita apa aja sih aktivitasnya di forum Lingkar Pena Sidoarjo ini supaya teman-teman mungkin ada gambaran nanti ngapain aja sih di FLP itu gitu. Jadi FLP ini kan ada 3 pilar ya. Jadi keorganisasian, keislaman dan kepenulisan. Kita sinergikan 3 pilar tersebut. Jadi kita ada kajian keislaman rutin, ini masih digodok sama teman-teman di kepengurusan yang baru. Jadi untuk kaderisasi itu kita upgrade-kan kemampuan penulis di FLP Sidoarjo ini, terutama untuk intern ya anggota. Jadi anggota FLP Sidoarjo ini kurang lebih ada 48 grup itu kan ada grupnya ya. FLP Sidoarjo ada 48 anggota. Nah, bagaimana caranya supaya penulis-penulis ini yang sudah profesional, yang sudah banyak karyanya, mereka juga kita bina untuk kajian keislamannya. Ya, jadi kita di FLP ini bukan hanya sekedar menulis, tapi bagaimana menulisnya itu kita bisa membawa manfaat, kebaikan. Kemudian di divisi karya tadi ada Kak Nisma sudah diterangkan ya. Saya tadi berapa kali keluar ya dari Instagram itu sudah diterangkan di divisi karya. Jadi motivasi untuk teman-teman itu tetap berkarya dengan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Kemudian di organisasinya sendiri yaitu kita harapkan semuanya itu kompak ya, bagaimana FLP kedepannya ini, FLP Sidoarjo khususnya bisa tetap memberikan kontribusi dengan menggali semua potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman supaya FLP tetap bisa berkembang dan menghasilkan generasi-generasi penerus. Bukan hanya kita aja yang sudah tua-tua ini ya, saya kan sudah tua ya. Tapi generasi muda ini bisa terus berkembang, bertumbuh seperti itu. Makanya kita ada FLP Kids juga ada. Jadi untuk anak-anak yang pemula yang masih SD, kemudian ada yang SMP, untuk SMA sama umum itu kita jadikan kampung seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, sangat bermanfaat sekali Kak ya. Mungkin Kak Novi bisa cerita nih Kak, apakah ada mungkin ada persyaratan gitu Kak untuk masuk ke forum Lingkar Pena Sidoarjo? Tidak ada persyaratan khusus ya. Cuman hanya seleksinya ya mudah kok seleksinya, yaitu karena kita kepingin tujuan utamanya adalah menjadi seorang penulis, maka salah satunya
mengirimkan hasil karyanya, bisa berupa apa aja. Oke, oke, oke. Oke, jadi buat teman-teman di sini mungkin yang lagi nonton nggak perlu takut ya untuk gabung di forum Lingkar Pena meskipun misalnya baru menulis gitu Kak ya, nggak apa-apa Kak. Nggak perlu takut nanti kita bimbing untuk karya-karyanya bisa lebih baik lah, seperti itu Mbak. Jadi tujuannya kan memang ke situ. Jadi untuk yang belum bisa maupun yang sudah bisa boleh bergabung di forum Lingkar Pena Sidoarjo. Oke, baik. Oke, kemudian untuk ini kan masa pandemi kayak di mana mungkin untuk aktivitas-aktivitas lebih disarankan untuk online. Nah, kalau di forum Lingkar Pena sendiri untuk saat ini itu bagaimana Kak aktivitasnya? Apakah tetap on-site gitu ya? Maksudnya tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ataukah memang semuanya dilakukan secara online Kak? Untuk sementara ini semuanya dilakukan secara online, Mbak. Jadi sejak kepengurusan yang baru tanggal 15 Maret kemarin, itu awal mulanya kita tidak boleh mengadakan pertemuan ya dari FLP pusat ya. Jadi sudah dilarang ketika ada lockdown di PSBB ya di Sidoarjo ini. Kita semuanya tidak ada yang offline. Jadi semuanya online. Bahkan rapat kerja pengurus yang baru itu kita lakukan secara online. Begitu juga untuk perekrutan anggota FLP Sidoarjo yang baru kita lakukan secara online. Jadi ada sudah beberapa pendaftar yang mendaftar ya, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara online juga. Sementara seperti itu sih Mbak. Mudah-mudahan ke depan ini cepat berakhir, kemudian kita bisa offline ya, karena ternyata offline itu lebih mempunyai ruh tersendiri ya dibandingkan online. Iya. Berbagai banyak ya, salah satunya sinyal ini. Iya benar sekali Kak. Kadang memang ada terkendala apa ya, lebih enak kan kita kayak ngobrol langsung seperti itu. Kalau misalnya online kadang kendala sinyal sih memang. Oke Kak, ini Instagramnya akan berakhir 6 menit lagi. Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Novi, kemudian Kak Niswa juga, dan saya mau terima kasih banyak juga kepada Forum Lingkar Pena yang telah menjadi wadah ya di Sidoarjo untuk semua dari misalnya SD, SMP, SMA ataupun yang sudah berusia pun itu sangat bermanfaat sekali buat yang suka menulis seperti itu. Nah mungkin di akhir ini Kak Novi ini mau memberikan pesan kepada penulis-penulis nih, boleh Kak? Pesannya apa ya Mbak ya? Ya marilah kita menjadi seorang penulis yang bukan hanya nulis saja ya, tapi ada nilai manfaatnya yang bawa perubahan bagi negeri kita. Itu aja sih Mas. Oke, karena kita juga harus bermanfaat bagi orang lain gitu Kak ya. Kalau menulis mesti bermanfaat bagi orang lain ya. Itu adalah salah satu sarana kita untuk menambah amal kebaikan kita, seperti itu. Jika tulisan kita dibaca dan inspirasi banyak orang. Nah iya benar sekali Kak. Oke, baik Kak, ini terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Terima kasih lagi untuk Kak Niswa dan Kak Novi. Semoga kita bisa bertemu di next event Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.